Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 19 Juli 2020, kita merayakan Minggu Biasa ke-16. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 24-30. Kita diingatkan supaya selalu menjaga dan memelihara benih sabda Tuhan. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puja dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu menjaga benih sabdamu agar bertumbuh subur dalam hidup kami dan tidak jauh dalam genggaman kuasa kejahatan yang datang dari setan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, tadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, jagalah dan peliharalah benih sabda Tuhan. Sudah berapa lamakah kita mengimani Kristus? Kalau saya secara resmi tertulis dalam buku permandian hampir 59 tahun. Saya dibaptis tanggal 9 Oktober 1960. Sewaktu dibaptis, semua dosa saya dihapus, termasuk dosa warisan Adam. Saya sudah menjadi manusia baru di hadapan Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya jatuh lagi dalam dosa. Itu berarti benih sabda Tuhan yang ada di dalam diri saya, yang saya terima sejak pembaptisan, kini bertumbuh dengan benih-benih kejahatan. Benih-benih kejahatan itu disirami oleh setan. Benih-benih kejahatan itu pasti akan sangat berbahaya kalau dibiarkan bertumbuh dan berkembang. Puji Tuhan bahwa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan. Sadar akan bahaya dosa. Setiap kali jatuh dalam dosa, saya datang mengaku dosa dan memohon Tuhan lewat imamnya untuk mengampuni dosa-dosa saya. Lewat Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bagaimana benih-benih kejahatan itu masuk dan bertumbuh dalam hidup kita. Yesus katakan bahwa benih kejahatan itu ditaburkan oleh musuh dari penabur benih yang baik, yaitu Tuhan sendiri pada waktu orang tidur. Apa arti pernyataan orang tidur dalam sabda Kristus hari ini? Artinya adalah bahwa setan biasa datang menggoda manusia di saat manusia terlena, diayu-bahagiakan oleh hal-hal yang menarik dan lupa akan apa yang sedang terjadi. Betapa sering kita terjebak dalam godaan setan karena kita tidak memikirkan secara matang konsekuensi negatif dari apa yang kita putuskan. Mencuri misalnya, karena didorong kebutuhan biologis, kita tidak berpikir secara matang akan keputusan yang kita ambil pada saat itu.
Kita mengambil keputusan di saat pikiran dan waras kita tertidur. Sesudah kita ditangkap dan disiksa, baru kita sadar dan menyesal akan keputusan kita. Yesus mengharapkan agar kita selalu menjaga dan memelihara benih-benih sabda Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Adalah benar bahwa setan juga selalu menyiram bibit kejahatan ke dalam diri kita. Tetapi kalau kita selalu sadar dan menjaga diri serta ingat akan konsekuensi dari buah kejahatan itu, maka benih kejahatan itu pun pasti tidak akan tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman dan jauhkanlah diri kita dari kuasa kejahatan. Sadarlah selalu bahwa di saat kita tidur, terbuai oleh nikmatnya hal-hal duniawi, di saat itu juga kuasa kejahatan akan lebih bersemangat menaburkan benih-benih kejahatan dalam lahan hati kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menyugarkan pikiran dan hati kita, agar kita tekun menjaga dan merawat benih sabda Tuhan dan tidak gampang jatuh dalam genggaman kuasa kejahatan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.